Halo, selamat siang semuanya. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai alat pelindung diri dan ketentuannya. Alat pelindung diri ini disusun oleh Dimas Bagaskoro, Vicky Febrian, Fikriawan Listanto, Komarudin, dan Zevania. Alat pelindung diri merupakan seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi atau bahaya kecelakaan kerja. Hierarki dalam pengendalian potensi bahaya ketiga. 1. Pengendalian teknis atau engineering control. 2. Eliminasi. 3. Substitusi. 4. Isolasi. 5. Perubahan proses. 6. Ventilasi. 7. Pengendalian administratif. 8. Pengurangan waktu kerja. 9. Rotasi mutasi. Dan yang terakhir adalah alat pelindung diri. Menurut sejarah, APD telah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Pada waktu itu, APD dipakai tentara perang untuk melindungi dirinya dari senjata musuh. Pada zaman dahulu terjadi peperangan antara pasukan Persia dengan pasukan Yunani. Bagaimana mungkin ratusan ribu pasukan Persia bisa dikalahkan oleh 300 pasukan Yunani? Rahasianya adalah karena pasukan dari Yunani memakai alat pelindung diri berupa baju zirah. Namun saat ini, APD digunakan pada industri, medis, dan lain sebagainya sebagai aspek keselamatan kerja. Metode dan kriteria APD. Metode penentuan. Melalui pengamatan operasi, proses, dan jenis material yang dipakai, menelaah data-data kecelakaan dan penyakit, belajar dari pengalaman industri, mempraktikkan setiap perubahan proses, mesin, dan material, mendasari dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, apa saja kriteria APD tersebut? 1. Hazard telah diidentifikasi. 2. APD yang digunakan sesuai dengan yang telah disetujui. 3. Adanya bukti bahwa APD dipatuhi oleh penggunaannya. Dasar hukum APD. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Pemenaker Trans Nomor per 01 MEN 1981, Pemenaker Trans Nomor per 03 MEN 1982, Pemenaker Trans Nomor per 03 MEN 1986. Jenis alat pelindung diri dan penggunaannya. Dalam dunia kerja, para pekerja sering menggunakan alat pelindung diri dalam pekerjaannya sebagai berikut: alat pelindung diri kepala, alat pelindung diri muka dan mata, alat pelindung diri telinga, alat pelindung diri tangan, alat pelindung diri pernafasan, pakaian pelindung dan safety belt, dan yang terakhir adalah alat pelindung diri pada kaki. Maka dari itu, marilah kita simak macam-macam APD berikut ini. Alat pelindung kepala. Untuk melindungi kepala dari zat-zat berbahaya dari iklim yang sering berubah-ubah, bahaya api, benturan alat kerja, maupun resiko timpaan alat kerja dari atas. Untuk melindungi diri dari partikel berbahaya seperti debu, asap, uap, logam, dan lain-lain, maka digunakanlah respirator. Kacamata pengaman. Kacamata ini berfungsi untuk melindungi dari paparan zat berbahaya dan mengurangi resiko bahaya pada mata dari cipratan gram maupun percikan api. Face shield. Dalam bekerja tidak menutup kemungkinan kita akan terkena lemparan benda kerja maupun percikan bunga api. Air protector.
Alat ini berfungsi untuk melindungi telinga kita dari bisingnya mesin industri. Safety hand gloves. Dalam bekerja tidak menutup kemungkinan kita akan menyentuh atau memegang benda kerja yang masih panas. Benda kerja yang panas biasanya disebabkan akibat pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus. Maka dari itu, untuk melindungi tangan kita dari benda kerja yang masih panas, maka digunakanlah sarung tangan tersebut. Safety shoes. Alat ini berfungsi untuk melindungi diri kita dari sengatan arus listrik yang berasal dari bawah, kemudian melindungi kaki kita dari percikan bunga api serta hantaman benda kerja yang terjatuh dari atas. Agar tidak terjatuh ketika bekerja di suatu ketinggian, maka digunakanlah safety belt. Safety belt ini biasanya dipasang pada tubuh kita dan dikaitkan pada besi maupun benda kerja yang dianggap kokoh. Pengujian alat pelindung diri. Tujuan dari pengujian alat pelindung diri ini adalah 1. Agar aman saat digunakan oleh pekerja. 2. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Memperkecil resiko kecelakaan kerja. Kemudian, dalam pengujian alat pelindung diri ini dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu 1. Pengujian mekanik, 2. Pengujian ketahanan terhadap api, dan yang terakhir adalah pengujian listrik. Sekian dari kelompok kami, semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih.